Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, malam ini 14 abad yang lalu merupakan malam yang sangat istimewa buat Rasulullah khususnya, buat umat Islam secara umum. Pertama, dianugerahkan turunnya Al-Quran secara global dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya. Sama'id Dunya itu ada satu tempat, di atasnya Jabal Qob, di bawahnya langit pertama. Itu cerita doang, saya nggak pernah sampai juga. Ya, Nabi yang tahu, yang lain belum ada yang tahu. Nah, tempat ini belum sampai ke bumi, tapi sudah turun dari langit. Nah, tempat ini dinamakan Sama'id Dunya. Langit dunia, antara langit dan bumi ini. Baru nanti secara beransur sesuai dengan asbal waqa'i selama kurang lebih 23 tahun. Tapi dari isi Al-Quran yang malam ini paling istimewa, ketika menjelang perang Badani malam, Allah menyampaikan wahyunya melalui mimpi. Jadi mimpi itu bagian dari wahyu yang diterima oleh Nabi. Id yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran la fasiltum wala tanaza'tum fil amri walakinallaha sallama innahu alimun bidatis sudur. Wa id yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Rasulullah dalam mimpinya diperlihatkan oleh Allah bahwa jumlah musuh dengan jumlah umat Islam seimbang. Baik yang dilihat oleh umat Islam ataupun musuh melihat umat Islam. Nah, itu satu wahyu anugerah Allah, pertolongan Allah yang Allah berikan. Coba kalau musuh ngelihat, musuh cuma 300, dia sendiri 1000 lebih. Atau sebalik umat Islam, waduh musuhnya banyak, takut. Tapi oleh Allah penglihatannya umat Islam melihat jumlahnya seimbang. Mereka pun orang kafir melihat jumlah umat Islam seimbang. Tuh, arti peristiwa ini sudah Allah beritahu kepada Rasulullah waktu malam. Yang kedua, Rasulullah munajat dini malam, besok kan terjadi tanggal 17 hari Senin pagi-pagi perang itu. Rasulullah tiada ada hentinya terus munajat pada Allah, yang sebut kalimat istighosah. Di surat Al-Anfal itu terus munajat, minta pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah enggak mungkin. Maka Allah memberi kabar, walakinallaha sallamah. Allah kasih kabar, Allah selamatkan. Ya. Jadi peperangan yang tidak imbang ini, yang 1000 siap dengan pasukan berkuda, dengan persenjataan lengkap, yang satu umat Islam tidak siap perang. Bahkan ada sekitar 14 sahabat dari 313 itu, kalau maju gantian pedangnya. Jadi kalau maju pedangnya gantian. Saking tidak siapnya. Lah ini perang pertama tahun hijrah yang kedua di bulan Ramadan. Lah kayak apa itu kalau polisi kita kayak begitu? Mau maju nunggu dulu yang satu senjata. Ini mau maju gantian. Ya.
Tapi Allah sudah berjanji terhadap Rasulullah menyelamatkan. Yang kedua, Allah secara tegas mengatakan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Ini masalah, ini perkara, kata Allah, aku ambil alih. Urusan Allah. Kata Allah, Muhammad, urusan saya. Karena kalau urusanmu kalah, kalau urusanmu susah, Allah ambil alih dengan cara Allah menurunkan sekian banyak para malaikat mendampingi sahabat kanan dan kiri. Yang tadinya orang kafir menganggap imbang jumlahnya, malah keteter ketakutan, kok banyak pasukan, berkuda putih, berpakaian putih-putih, sorban juga hanya diselempangin, semua dengan pasukan lengkap dan pedangnya. Umat Islam pun melihat pedangnya belum sampai kok leher udah putus dia orang kafir. Karena Allah sudah berjanji liyaqdiyallahu amron kana maf'ula. Satu perkara Allah ambil alih. Mesti Allah yang menyelesaikan. Apa yang ingin saya sampaikan? Ini rahasia yang saya buka di akhir zaman. Ya, bantu doa. Kita ini tugas bantu doa. Ya, akan terjadi kemenangan Islam di akhir zaman. Saya tidak bicara Imam Mahdi. Saya tidak tahu beliau masih lama enggak. Saya tidak sepakat dengan orang-orang yang ribut dengan Imam Mahdi. Wong Satro paling aja belum, Ratu Adil aja belum. Ya, dan Nabi janji negeri ini nanti yang berangkat duluan. Imam Mahdi nanti di ujung. Jadi jangan ngomong Mahdi dulu. Bahwa ini ayat akan terulang di akhir kepemimpinan umat Islam. Sekarang umat Islam sedunia apa yang dipunya? Cuma takbir doang di mana-mana, Allahu Akbar. Sampai budek juga nggak selesai-selesai urusan dengan Allahu Akbarnya. Karena tidak ada yang lain. Yang kedua, terjerai-berai. Ada yang benar-benar ingin berjuang demi Islam, ada yang ingin makan dari situ. Maka ini ayat akan terulang nanti, Allah menyelamatkan umat Islam dan Islam di akhir zaman ini dengan caranya Allah liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah dengan hamba-hamba terpilih dari Allah, orang-orang yang sedang sekarang sujud, gak ada yang ngomong politik, gak ada yang jelek-jelekin pemerintah, ada yang jelek, enggak. Sekarang sedang sujud beliau-beliau ini, munajat kepada Allah sebagaimana dulu Rasulullah sujud kepada Allah, minta pertolongan Allah, enggak ada henti. Bahkan sudah banyak yang tidak lagi makan, hanya dengan minum. Kenapa? Beliau-beliau sadar tidak akan mungkin kita umat Islam keluar dari kesulitan ini tanpa maunah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sadar terhadap maunah Allah yang dilakukan, sujud, meminta kepada Allah, menangis kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan beliau tidak pernah berputus asa, sudah sekian tahun. Karena beliau punya keyakinan dengan ayat ini di akhir kepemimpinan Islam baru nanti hancur di ujungnya itu. Dengan ayat ini. Dari mana Pak Ustaz tahunya? Para mufassir yang melalui kolbunya. Ya. Para mufassir, orang-orang yang beri ilham oleh Allah. Para ulama yang dibisiki oleh Kanjeng Nabi. Yang ketiga, dah nggak usah tegang-tegang yang ini, itu urusan beliau, kita bantu doa aja. Ya, yang ketiga, pasukan Badar yang 300 sekian itu oleh Allah dijamin seluruhnya masuk surga. Termasuk Nuaiman yang kerjanya mabok aja. Tapi dia cinta Allah, cinta Rasulullah. Allah dan Rasulullah cinta pada dia. Di akhir hayat husnul khotimah, menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taubat. Yang 300 sekian seluruhnya dijamin oleh Allah. Kenapa?
mereka ridha dengan keputusan Allah, ketentuan Allah, dan Allah ridha kepada mereka seluruhnya. Itu di surat At-Taubah. Dan para pasukan Badar ini oleh Allah diberi izin untuk membawa, setiap individu membawa 70.000. Yang 70.000 membawa lagi 70.000, termasuk ujungnya kita. Maka kalau di NU itu sampai ada mimpi seorang ulama di Jember, Jawa Timur sono, Putra Ki Ahmad Ki Siddiq, ya, mimpi dirawi Rasulullah kemudian disuruh menyusun selawat Badar. Itu bukan maunya sendiri, itu diperintahkan Kanjeng Nabi supaya menyusun syair tentang Badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibina. Nanti disana bi ahlil badri, dengan sebab bukan minta kepada ahli Badar, berwasilah kepada orang yang sudah mendapat ridha Allah. Disebut dalam surat At-Taubah, dijamin ridhonya, dijamin surganya bi ghairi hisab. Maka kita berwasilah kepada orang yang baik yang sudah dijamin. Makom tertinggi dalam kita ini, Islam ini ada ridho. Sementara beliau-beliau nih, ahli Badar sudah mendapat ridho Allah, jaminan surga bi ghairi hisab, membawa seluruh keluarganya, terus bersambung sampai kepada kita. Maka apa anehnya Habib Ali Al-Habsyi dari Jakarta, gak kenal orangnya, datang Jawa Timur, langsung assalamualaikum, mana susunan karang selawat Badarmu? Lah orang ini gak kenal, gak sambung secara lahiriah, tapi kok tahu? Diperintahkan Kanjeng Nabi, kamu datang sono Jawa Timur, temuin selawat Badar sudah selesai disusun. Gak sembarangan. Jangan bilang sesat, karena dia ngerti sejarahnya. Dirawi Kanjeng Nabi dalam mimpinya. Kenapa? Bahwa ahli Badar sudah dijamin seluruhnya masuk surga bi ghairi hisab, dan membawa keluarga 70.000 terus bersambung. Nah, kita berwasilah. Termasuk malam hari ini, sempatkan nanti sholat malam, Fatihah kepada Kanjeng Nabi, Fatihah kepada ahli Badar seluruhnya. Mudah-mudahan wasilah beliau-beliau kita diselamatkan oleh Allah dan keluarga dari azab Allah, siksa kubur neraka. Dan dengan wasilah beliau-beliau ini, sahabat Nabi ahli Badar, Allah jadikan bangsa dan negeri ini keluar dari segala bentuk kesulitan. Fatihah kepada Nabi. Saya rutin Fatihah dengan ahli Badar, secara khusus, secara umum seluruh ashabi Nabi. Nah, jadi momentum yang istimewa ini, manfaatkan tafaulan, mengikuti dulu Kanjeng Nabi di malam ini, munajat kepada Allah, banyak memohon kepada Allah. Kita pun manfaatkan di bulan suci Ramadan, malam 17 turunnya ayat Al-Quran, peristiwa Badar, dan Badar dijamin ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan ibadah, banyak istighfar, banyak solawat, baca Al-Quran. Insya Allah syafaat Kanjeng Nabi, barokah wasilah ahli Badar, Allah menyelamatkan kita dan bangsa ini dari kehancuran. Dan insya Allah pada saat yang tidak terlalu lama, negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.